Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inggit Tiara Budia Granata dari kelas SI 4502. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Sumber-sumber hukum Islam. Di sini saya mengambil subtopik Al-Qur'an. Nah, apa saja sih yang dibahas di materi kali ini? Yang pertama adalah pengertian Al-Quran, yang kedua adalah sejarah Al-Quran, yang ketiga adalah pembukuan Al-Quran pada periode Abu Bakar, yang keempat adalah pembukuan Al-Quran pada periode Utsman bin Affan, yang kelima adalah nama-nama Al-Quran, yang keenam adalah isi kandungan Al-Quran, yang ketujuh adalah fungsi Al-Quran. Nah, yang pertama adalah pengertian Al-Quran secara bahasa dan istilah. Pengertian Al-Quran secara bahasa, Al-Quran secara bahasa berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini bermakna anjuran kepada seluruh umat muslim untuk membaca Al-Quran. Nah, yang selanjutnya secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada malaikat Jibril langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian disampaikan kepada seluruh umat Muslim dari generasi ke generasi tanpa adanya perubahan. Yang kedua adalah sejarah Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran. Sejarah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu berupa Al-Quran saat usianya 40 tahun di Gua Hiro pada tanggal 17 Ramadan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ayat yang pertama kali turun adalah ayat 1-5 surat Al-Alaq, dan ayat yang terakhir adalah ayat 3 surat Al-Maidah. Yang ketiga adalah pembukuan Al-Quran periode Abu Bakar. Pada periode Abu Bakar, banyak penghafal Al-Quran yang meninggal di saat perang, maka Al-Quran dikumpulkan dan ditulis ada yang ditulis di kulit, di tulang, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah pembukuan Al-Quran periode Utsman bin Affan. Nah, pada periode Utsman bin Affan, agama Islam sudah mulai menyebar ke banyak negara. Maka Al-Quran sudah mulai dibukukan dan diajarkan cara mengaji, dan terdapat standarisasi cara membaca Al-Quran. Pembahasan yang kelima adalah nama-nama lain Al-Quran. Di sini terdapat 18 nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama adalah Alkitab, artinya buku, Al-Bayan artinya penerang, An-Nur artinya cahaya, Al-Kalam artinya ucapan, Al-Mau'idah artinya pelajaran, yang Asyifa artinya penyembuh, Al-Hukm artinya peraturan, Al-Balad artinya kabar, Al-Zikr artinya pemberi peringatan, Al-Budiro artinya kabar gembira, Al-Hikmah artinya kebijaksanaan, Al-Furqan artinya pembeda, At-Tanzil artinya yang diturunkan, Ar-Rahmat artinya karunia, Al-Qaul artinya perkataan, Ar-Ruh artinya ruh, Al-Basyair artinya pedoman, Al-Huda artinya petunjuk. Dan pembahasan keenam adalah isi kandungan Al-Quran. Terdapat 6 isi kandungan Al-Quran nih. Yang pertama adalah akidah. Akidah adalah ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Yang kedua adalah ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak artinya tingkah laku lahiriah yang diperbuat oleh seseorang secara spontan sebagai cerminan hati seseorang yang menciptakan hubungan baik antar pribadi dan antar masyarakat dengan sesamanya. Yang keempat adalah hukum nih. Garis besar hukum yang diperbincangkan dalam Al-Quran meliputi 2 hal. Yang pertama yaitu ibadah, yang kedua merupakan muamalah. Yang kelima adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu sains yang dibahas di Al-Quran itu untuk
diselidiki, ditemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam dunia. Yang terakhir adalah sejarah nih. Sejarah ini agar berfungsi untuk pemberian contoh-contoh kisah umat terdahulu beserta akibat yang dialami bagi orang-orang yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala serta berperilaku tidak baik secara tidak langsung mengetuk hati orang yang merenungkan hikmah di balik kisah tersebut. Jadi orang yang merenungkan kisah-kisah yang terdahulu akan terketuk hatinya dan dapat berbuat baik. Yang terakhir adalah fungsi Al-Quran. Nih, terdapat 4 fungsi Al-Quran nih. Yang pertama adalah sebagai bukti kebenaran Nabi Muhammad. Yang kedua adalah petunjuk bagi segenap umat manusia. Yang ketiga adalah sumber pokok ajaran Islam. Yang keempat adalah peringatan dan pembelajaran bagi manusia. Oke, sudah sampai akhir. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan. Jadi Al-Quran merupakan firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan ke seluruh umat muslim untuk dipelajari, untuk dibaca dan dipelajari setiap kandungan-kandungan yang ada di dalamnya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.